Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahutsukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmatnya yang nikmat yang tidak mampu kita hitung, baik jumlahnya maupun bentuknya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan syukur? Ucapan alhamdulillah itu sebenarnya mereknya syukur. Karena iman ini terdiri dari 3 unsur. Ada unsur kata, ada unsur perbuatan, dan ada unsur hati. Maka alhamdulillah itu adalah salah satu dari 3 unsur, yaitu berucap, berkata. Maka belum cukup, maka syukur itu harus dilaksanakan dengan anggota tubuh, dengan pengakuan hati yang mantap. Maka bersyukur itu adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepada kita penglihatan. Untuk apa sebenarnya penglihatan itu? Allah memberikan pendengaran. Untuk apa pendengaran itu? Allah memberikan kesehatan kepada kita. Untuk apa kesehatan itu? Semua itu Allah sudah jawab dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita harus mempelajari, mendalami apa isi Al-Quran. Kan itu karena di sanalah kita akan menemukan apa kehendak Allah dalam menciptakan manusia ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi bersyukur ini adalah wajib, dan tidak semua orang mampu bersyukur sebagaimana yang Allah inginkan. Maka Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Karena ayat itu Khalifah Umar pernah berkata, Allahumma ja'alni minal qalil
ya Allah jadikanlah aku golongan yang sedikit. Sahabat yang lain berkata, loh kok mau menjadi golongan yang sedikit? Kemudian dibacakanlah ayat tadi, wa qalilum min ibadiyas syukur. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dapat memproses diri kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Hadirin rahimakumullah, hidup ini sesungguhnya adalah ujian. Baik kita senang maupun tidak senang, itu adalah ujian. Dan Masya Allah, Rasulullah yang diutus oleh Allah telah membocorkan kunci kesuksesan dalam menghadapi hidup ini. Sampai beliau mengatakan, ajaban li amril mu'minin, sungguh sangat mengherankan urusan-urusannya orang beriman. Kenapa? Kalau orang beriman itu mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, dia tunaikan perintah Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau bisa seperti itu, dia akan mendapat nilai baik. Sebaliknya, kalau dia tidak senang, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Dan kalau dia bersabar, juga akan mendapatkan nilai baik. Jadi hadirin rahimakumullah, yang perlu kita pegang adalah bagaimana mensikapi hidup ini, ujian hidup ini. Jangan sampai kita lepas dari sikap yang telah ditentukan oleh Nabi. Kata Nabi, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang-orang yang beriman. Maka anehnya lagi, kalau kita bersyukur, pandai bersyukur, Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, pasti akan saya tambah. Maka jika kita telah menerima nikmat Allah ini tidak bertambah-tambah, coba tanya, barangkali saya kurang bersyukur. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa kalau kamu bersyukur, pasti dan pasti. Dalam kata-kata la azidannakum ini ada dua kata atau huruf penguat. La azidannakum. Lamnya itu ya menunjukkan penguat, kemudian nun bertasdid juga penguat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan sungguh-sungguh pasti aku akan tambah. Maka sekali lagi, tidak ada ruginya kita bersyukur. Tetapi persoalannya, mengapa kita kurang pandai bersyukur dan menjadi golongan yang sedikit? Kemudian yang kedua, kalau kita menerima nikmat Allah, kemudian kita tidak puas, ya, atau justru kita merasa kekurangan, ya, maka jika tidak menyenangkan, kata Nabi tadi, kita harus bersabar. Dan kalau orang bersabar, Allah katakan, akan aku balas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas orang-orang yang sabar tanpa hitungan. Maka karena balasannya orang sabar ini tanpa batas, maka sabar itu juga tidak ada batasnya. Ya, maka biasa kita mendengarkan sabar itu ada batasnya. Ini tidak ada kamusnya dalam Al-Quran. Ya, inilah ajaran-ajaran yang mungkin kita digiring untuk keluar dari aturan, padahal sabar ini tidak ada batasnya. Hadirin rahimakumullah, sabar ini dalam surah Al-Anfal Allah katakan mempunyai keistimewaan yang luar biasa nilainya. Iyakunu isruna sabiruna yaglibuna mi'atain. Kalau saja ada dua orang yang betul-betul sabar, Allah katakan yang 20 orang ini dapat mengalahkan orang 200. Coba, 1 banding berapa itu?
Ya, inilah yang perlu kita cari, bagaimana kita ini termasuk orang-orang yang sabar dan berkualitas. Karena Allah yang menjanjikan ini. Ya. Jika iyakunu isruna sabirun yaglibuna ma'atan. Orang 20 ini dapat mengalahkan orang 200. Jadi kembali lagi bahwa persoalan senang dan tidak senang, kalau kita beriman ini sama-sama nilainya, dapat nilai baik. Ya. Jadi kita kadang lupa, tidak mampu bersabar karena lupa yang tujuan yang kita mau raih. Apa yang mau kita raih? Nilai baik. Ya, itu yang harus tertanam. Penilaian dari Nabi dan Allah, itu yang ingin kita raih sehingga kita mampu bersabar. Hadirin rahimakumullah, sebulan Allah menempa hidup kita ini dengan saum, dengan puasa. Puasa ini adalah salah satu gambaran orang sabar. Sampai di dalam pembicaraan tentang puasa ini, kalau ada orang yang mengajak kamu bertengkar, katakan saja, maaf ya, saya sedang puasa. Jadi puasa ini dapat menghalau kejahatan-kejahatan. Dikatakan tameng. Ya, tameng. Ya. Kemudian puasa, Masya Allah, luar biasa juga. Semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam ini akan mendapatkan balasan sendiri-sendiri, kecuali masalah puasa. Puasa ini dapat keistimewaan. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Ini lebih dikhususkan, padahal semua apa yang kita lakukan itu kita sudah mengatakan lillah. Kita yang mengatakan lillah, untuk Allah. Tapi untuk puasa ini Allah yang mengakui, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya langsung. Jadi luar biasa puasa ini ya. Allah yang akan membalasnya. Lebih dari itu, puasa ini punya tempat tersendiri, namanya surga Ar-Rayyan. Jadi hadirin rahimakumullah, maka puasa yang kita lakukan ini jangan berhenti dengan selesainya Ramadan, tetapi disunahkan setelah Ramadan ini kita puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Hadirin rahimakumullah, saya tidak mampu menguraikan keutamaan-keutamaan puasa yang begitu banyak. Siapa yang berminat bisa ke rumah, saya pinjami bukunya. Barangkali kalau tidak tahu hikmahnya, barangkali kita enggan. Tapi dengan tahu, ya mungkin akan kita terdorong untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Kita perlu pahami bahwa semua yang Allah perintahkan ini, Allah tidak dapat keuntungan sedikit pun dari apa yang kita lakukan. Jadi keuntungan itu kembali kepada kita semua. Kemudian semua larangan yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, justru kalau kita terjang, Allah juga tidak mengurangi kekuasaannya, tapi justru kita yang melanggar itu. Maka hadirin rahimahullah, Allah Maha Kaya sebenarnya tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita, tapi dengan ibadah itulah yang kita akan bawa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, maka puasa yang kita lakukan, mari kita teruskan dengan madrasah, dengan pendidikan Allah selama sebulan ini. Insya Allah banyak manfaatnya. Selain itu juga puasa yang dimasukkan banyak manfaatnya tentu sesuai dengan aturan. Kalau puasa dendam, ya ini justru mungkin akan tidak ada bermanfaat sama sekali. Maka Nabi juga telah mensinyalir, kam min shaimin
laisa lahu illal ju'al atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi yang dia peroleh itu hanya lapar dan dahaga. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Padahal puasa ini luar biasa, saya katakan bahwa karena Allah yang akan membalas langsung dari apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan juga mendidik kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bulan yang dimuliakan oleh Allah karena pada bulan itulah turunnya Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, kalau tidak mau baca Al-Quran, nanti di akhirat akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada polisi, bukan kepada Pomda dilapor, Pemda, bukan ya, tapi kepada Allah langsung. Ini bisa dilihat nanti dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ini kaumku yang berpaling dari Al-Qur'an. Ya, ini tidak bisa kita rekayasa bahwa saya tidak, tapi menolak tuduhan ini kita harus buktikan bahwa kita harus meluangkan waktu untuk Al-Qur'an supaya kita tidak dilapor, tidak didakwah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin rahimakumullah, sesungguhnya kemuliaan seseorang ini adalah seberapa dekat dia dengan Al-Quran. Ya. Maka mulai orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan ini termasuk salah satu yang Allah pandang berdasarkan sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Nah, ini kesempatan untuk kita belajar, dan yang sudah bisa belajar mengajar. Ya. Hadirin rahimakumullah, banyak di luar Islam ini masuk Islam gara-gara baca Al-Quran. Jangan sampai kita Islam ini tidak membaca Al-Quran menyebabkan kita jadi keluar dari ajaran karena tidak tahu ajaran. Waliyadzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, luangkan waktu untuk Al-Quran. Ya, luangkan waktu untuk Al-Quran. Kemudian hadirin rahimakumullah, dengan puasa juga tadi kita belajar selama ini kita dituntut untuk peduli kepada sesama, sehingga ada anjuran untuk takjil, untuk zakat fitrah, yang kesemuanya itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, fitrah artinya suci dan kembali ke asal atau semula. Pada dasarnya manusia ini satu, karena nasu ummatan wahidah. Manusia ini pada dasarnya satu, bersatu. Kemudian setelah berjalannya waktu terjadilah perselisihan. Maka Allah menyuruh kita untuk kembali kepada kesatuan itu. Munibina ilaihi wattaqu, ya, wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali kepadanya. Kembali kemana maksudnya? Kembali kepada kesatuan. Hadirin rahimakumullah, kesatuan umat Islam ini banyak orang tidak mengerti karena begitu lamanya kita berada di luar kesatuan yang pernah ada. Kesatuan yang pernah ada ini, umat Islam kalau tidak dipimpin oleh Nabi, dipimpin oleh khalifah. Cuma dua itu. Kalau bukan Nabi, khalifah. Dan kepemimpinan khalifah ini sudah dikenal di mana-mana. Bahkan di waktu tarawih di mana-mana ini sering disebutkan khalifah-khalifah. Al-Khalifatil Ula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tardon, Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab tardon, Al-Khalifatul Tsalis Utsman bin Affan tardon, Al-Khalifatul Rabi Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib tardon. Jadi khalifah-khalifah yang pernah ada ini
disebut-sebut. Namun hadirin rahimakumullah, saya memahami ketidakpahaman kita sebagaimana saya dulu tidak paham. Oleh karena itu, ketika saya ditunjukkan ayat tentang perlunya kita mengikut kepada orang-orang yang terdahulu, murid-murid Nabi, saya melihat, loh, ada surat yang begitu lengkap. Untuk itu hadirin rahimakumullah, saya ajak melalui ayat ini untuk mengkaji, melihat yang terdapat dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bisan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fi abada dzalikal fawzul adzim. Orang yang pertama-tama dan terdahulu masuk Islam, tentu mereka diajari oleh Nabi. Tentu ketika mereka bersama dengan Nabi, dipimpin oleh Nabi. Setelah Nabi, tidak ada Nabi lagi. Nabi sampaikan, wa anna ba'di laisa nabiyyun wa satakunu khulafa. Setelah aku tidak ada Nabi, yang bakal ada adalah khalifah. Waktu itu belum ada khalifah. Setelah Nabi wafat, baru diadakan pemilihan khalifah dan terpilih Khalifah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dan setelah Khalifah Abu Bakar Khalifah Umar, setelah itu Khalifah Utsman, setelah itu Khalifah Ali. Inilah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin yang Allah tetapkan dalam ayat 100 surah At-Taubah ini sebagai generasi contoh. Kemudian Allah katakan, walladzina tabauhum bisan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalin tadi, orang yang mengikuti dan yang diikuti, radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi dalam rangka Allah meridai kita, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali kepada kesatuan yang pernah dicontohkan, dan itulah tadi maklumat disampaikan. Maka hadirin rahimakumullah, ini adalah nikmat yang luar biasa apabila Allah mampu mempersatukan kita, apabila kita mampu mengikuti seruan Allah. Sehingga saya katakan bahwa saudara, keluarga saya tidak seberapa, tapi setiap minggu, setiap pekan saya dikunjungi oleh saudara-saudara saya, teman-teman yang ada di dalam porong merasa, waduh, kalau Pak Amin ngaku. Ya, saya katakan saya tidak perlu bicara tentang persatuan. Kamu bisa lihat buktinya bahwa inilah persatuan yang Allah perintahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di suasana Idul Fitri ini, marilah kita lapang dada untuk saling memaafkan. Mungkin menurut kita memang memaafkan ini sesuatu hal yang berat, tapi Allah tawarkan, ala tuhibbuna ayasbahu, apakah kamu tidak mau aku ampuni? Jadi melihat persoalan ini harus ada dua sisi kita melihatnya. Kita dengan sesama manusia, kemudian kita dengan Allah. Barangkali orang ini banyak salahnya kepada kita, sehingga kita merasa memang tidak pantas saya maafkan karena keterlaluan. Tapi lihatlah diri kita dengan Allah. Kata Allah, kamu juga banyak salahmu, kelirumu terhadapku. Maukah kamu saya ampuni? Allah tawarkan, kalau kamu mau, ya maafkan dia. Maka selama pandangan ini kita mampu pegang, maka insya Allah kita akan lapang dada untuk memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita, karena kita berharap Allah akan memaafkan kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam menghadapi hidup ini yang penuh dengan cobaan, senang atau susah, muslim atau kafir, tetap seperti itu. Tetapi yang luar biasanya kata Nabi, kalau kita senang harus bersyukur, kalau tidak senang harus bersabar. Dua-duanya dapat nilai baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.